Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena saat ini kita masih diberikan kehidupan, kekuatan dan kesehatan, juga kerinduan untuk kita boleh beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga, dan pelayan firman hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti. Demikian untuk penjelasan ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara, kita berkumpul dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang bersekutu dalam nama Tuhan Allah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja menyertai saudara-saudara. Menyertai saudara juga. Amin. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari, jaga
Jemaat dipersilakan duduk. Pengakuan dosa. Tuhan Allah di dalam firman-Nya berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Baiklah kita berpaling dan kembali ke jalannya, sebab Dia adalah Allah yang setia, mengasihi dan memberi pengampunan." Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyediakan bagi kami anugerah kehidupan dan keselamatan yang kekal. Kami mengaku bahwa seringkali kami tidak mampu hidup seturut kehendak-Mu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami seringkali tidak mencerminkan kasih Tuhan. Kami seringkali gagal untuk melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami, umat yang berdosa ini ya Bapa. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita sebagaimana diberitakan dalam Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-25 sampai 26. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Allah, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Maklumkan kasih-Nya.
Petunjuk hidup baru, jemaat diundang bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bernyanyi dari NKB 15 bait 1 dan 2. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini, karena kami boleh menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup. Sepanjang malam kami boleh lewati, kami boleh beristirahat, dan pagi ini Tuhan bangunkan kami, bahwa bahkan Tuhan tuntun kami dalam perjalanan dari rumah kami masing-masing, hingga kami boleh tiba dalam rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya dan kami tahu firman-Mu yang akan kami renungkan pada hari ini adalah kekuatan kami sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami mampu mengerti dan memahami firman-Mu. Jika masih ada jemaat-Mu dalam perjalanan menuju tempat ini, biarlah Tuhan menolong dan memberkati mereka. Mereka boleh tiba di tempat ini dengan penuh selamat bersama-sama dengan kami memuji Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, agar hamba mampu menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengar dan merenungkannya.
Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita ada di dalam sukacita pada hari ini. Kita boleh masuk pada Minggu Advent yang ketiga, juga karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, di Minggu Advent yang ketiga ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan melandasi persekutuan kita. Sudah disiapkan dari kitab Injil Lukas pasal 1, ayatnya yang ke-47 sampai 55. Lukas pasal 1, ayat 47 sampai 55. Mungkin kita baca dari ayatnya yang ke-46 aja, karena kita tidak tinggalkan ayat itu. Selanjutnya baru 47. Katakan amin jika kita sudah dapatkan bacaan ini. Kita baca secara bersama-sama. Nyanyian pujian Maria. Kita mulai. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang sampai keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai orang yang hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang pergi dengan tangan yang hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Saudara-saudaraku, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Maranatha. Kembali saya sapa untuk kita semua, shalom. Puji Tuhan, kita boleh ada kembali di Minggu Advent yang ketiga, ada di dalam satu kekuatan baru, bahkan ada di dalam satu sukacita bersama. Saya percaya saudara-saudaraku, ketika kita hadir dalam persekutuan pada hari ini, tentunya kita datang dengan kebahagiaan. Tentunya kita datang dengan ungkapan syukur dan sukacita. Apa yang menjadi sukacita kita? Tuhan masih memberi kehidupan bagi kita sampai hari ini. Amin. Nah, ya. Jadi itu sukacita kita pada hari ini. Walaupun sebagai manusia kita menyadari kita tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan hidup. Kita harus mengakui bahwa kita tidak terlepas dari setiap persoalan-persoalan itu. Namun pada hari ini yang perlu kita syukuri, kita hadir terpanggil untuk ada di dalam persekutuan dengan sukacita bersama Kristus. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema bacaan kita sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, nyanyian pujian Maria. Ya. Berbicara tentang pujian, tentunya selalu dan selalu kita ungkapkan, karena pujian itu tidak hanya berbentuk lagu, ya, tidak hanya berbentuk lagu, tetapi melalui tindakan-tindakan ketika kita bersuka cita, ada di dalam ungkapan syukur, kita berbahagia berarti kita memuji Tuhan, ya, dengan tindakan. Sekali lagi dengan tindakan. Makanya di ayat yang ke-46 dikatakan tadi, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang menarik, ya, yang kita mau pelajari dari kehidupan Maria itu sendiri. Bagaimana tindakan Maria ketika
malaikat Tuhan datang dalam kehidupannya secara pribadi. Malaikat katakan, "Hai Maria, engkau yang diberkati Tuhan." Apanya yang menarik di dalam dengan kata malaikat itu? Ada kata, "Berbahagialah, kamu diberkati Tuhan." Maria bertanya, ada apa dengan kehidupanku, saya diberkati? Saya menjalani kehidupan ini biasa-biasa saja dan pertolongan berkat Tuhan itu terus saya nikmati, tapi apa yang spesial? Gitu ya. Apa yang spesial? Namun spesial kebahagiaan yang dihadapi oleh Maria adalah ketika malaikat katakan, kamu akan mengandung. Wow, ya. Saya pikir ketika kita dikatakan seperti itu, apalagi perempuan ya, maaf, apalagi seorang perempuan dikatakan, hei kamu akan mengandung. Bahagia enggak? Gadis-gadis misalnya, contoh ya, karena pada waktu itu memang Maria masih gadis. Bahagia enggak? Nih Pak Pendeta datang, yuk kita berdoa, kamu akan mengandung. Bahagia enggak? Tentu tidak, toh? Justru ada di dalam pergumulan. Masa iya gitu ya? Masa iya saya akan bahagia, saya belum menikah dan saya akan dikatakan mengandung? Luar biasa. Saya pikir sebagai manusia biasa, kita tidak akan ada yang terima itu. Tidak akan ada yang menerima itu. Karena apa? Ya. Karena ketika dikatakan hal itu terjadi dalam kehidupan kita, yang terpikir pertama, ya, yang pertama saya belum bersuami misalnya. Saya belum berkeluarga, mana mungkin? Itu akan terus bertanya. Yang kedua, saudara-saudaraku, kalau di daerah Yahudi, tempat situasi dan kondisi Maria, ketika ada situasi seperti itu terjadi, dia akan dikucilkan, ya. Dia akan disendirikan kehidupannya, termasuk, karena dianggap menodai kehidupannya. Ya. Itu situasi dan kondisi Yahudi pada waktu itu. Namun Maria tidak menanggapinya dengan satu kemarahan, kebencian, gitu ya. Tidak, saudara-saudara. Tapi ada kebahagiaan yang dialami oleh Maria. Karena apa? Karena kata kamu akan mengandung tidak hanya berhenti sampai di situ. Ya. Ada sambungan dari kata itu. Karena bayi yang kau kandung di dalamnya dari Roh Kudus. Nah, maka berbahagialah kita. Maka saat itu juga saudara-saudaraku, Maria berbahagia, bersyukur. Bersyukur, bukan karena dia mengandungnya ya. Jadi kebahagiaan Maria pada waktu itu bukan karena dia mengandungnya, tapi yang dikandung itu adalah Roh Kudus. Jadi satu kebahagiaan saudara-saudara. Karena tidak main-main ketika Roh Kudus datang dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita, tentunya tersendiri kebahagiaan itu. Tersendiri kebahagiaan itu. Dan Maria menerimanya walaupun itu dia renungkan dalam kehidupannya. Kira-kira benar enggak sih? Akhirnya diteruskan nanti bacaannya ketika Maria mengunjungi saudaranya Elisabet. Itu jelas. Nah, itu jelas. Ternyata Elisabet pun sedang mengandung saat itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan terkadang membuat kita sulit untuk melakukan sesuatu karena kita menghadapi situasi sulit. Ya. Tidak mungkin kita akan bahagia. Ya. Ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan, tidak mungkin kita bahagia. Pasti kita ada dalam perenungan, kita akan ada dalam pergumulan. Kenapa sampai hal ini terjadi? Namun Maria menanggapi apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya diterima sebagai suatu panggilan. Nah, berbicara lagi tentang panggilan. Panggilan untuk melayani, panggilan untuk menjadi istri, panggilan untuk menjadi suami, dan lain sebagainya. Kalau kita terima setiap persoalan hidup yang terjadi dalam kehidupan yang kita hadapi, kita terima dengan panggilan, nah, pasti kita akan lakukan dengan baik. Karena apa? Saya terpanggil untuk melayani suamiku, melayani istriku, melakukan pengorbanan untuk keluargaku. Panggilan. Ya. Tapi kalau tidak panggilan, ya, tidak ada apa-apa di rumah, masa bodoh sebagai seorang suami. Nah, karena bukan panggilan.
Atau dalam pelayanan juga seperti itu ya, majelis jemaat. Akan menjadi masa bodoh karena bukan panggilan. Namun Maria di sini berbahagia karena apa yang dia terima dengan nada panggilan. Bahwa apa yang diberikan, yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu benar adanya dalam kehidupannya secara pribadi. Sehingga dia harus berbahagia. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Panggilan Tuhan, ya, panggilan Tuhan kadang bisa memperhadapkan kita pada situasi sulit. Namun saya mau katakan, ketika kita lakukan itu dengan sukacita, panggilan yang ada pada hari ini dalam hidup kita akan menjadi berkat, akan menjadi sukacita. Ya. Dalam situasi yang kita terima, jadikan itu suatu panggilan dalam hidupmu. Kita belajar dari kehidupan Maria. Kita belajar dari apa yang boleh diterima oleh Maria. Karena satu, yang membuat Maria berhasil menerima tugas yang diberikan oleh malaikat itu, kata kuncinya, dia mengimani. Ya, dia mengimani itu. Oleh karena itu kita juga harus seperti itu. Dalam menghadapi setiap perjalanan hidup, imani itu ya. Tuhan mau merancang kehidupan kita, ketika kita imani itu akan jadi berkat. Ya. Kalau kita tidak imani, sengsaralah kehidupan kita. Sengsaralah kehidupan kita. Oleh karena itu kita mau belajar dari kehidupan Maria. Tadi dikatakan ayat yang ke-47, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, saya menerima sebuah situasi dan kondisi hidup karena Allah memberi. Karena Allah memberikan sesuatu kepada kita di luar, ya, tidak akan di luar kemampuan kita. Pasti Tuhan tahu segala sesuatu itu bisa kita hadapi. Maria menahan rasa malu. Maria harus menanggung segala sesuatu. Bahkan dia dikucilkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi Maria tetap mengimani bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat itu akan memberkati kehidupannya. Bahkan memberkati banyak orang. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam memasuki Advent yang ketiga di masa penantian ini saudara-saudara. Mungkin persoalan-persoalan yang kita hadapi tidak sama seperti apa yang dihadapi oleh Maria. Mungkin dalam menghadapi perayaan Natal tahun ini ada pada situasi sulit karena misalnya yang tahun lalu kita Natal bersama orang yang kita kasihi, tahun ini tidak. Atau tahun lalu kita punya pasangan hidup misalnya, atau pacar kita, tahun ini tidak. Mungkin bagi kita akan, aduh iya ya, kalau dengan dulu seperti ini saya harus jadi seperti ini, tapi sekarang saya sendiri. Itu akan menghalangi, terkadang persoalan itu akan menghalangi sukacita kita. Namun saya mau katakan kepada kita, ya, jangan jadikan itu, ya, atau jangan jadikan itu penghalang untuk membawa damai di hati kita. Persoalan-persoalan yang terjadi, kesedihan situasi kehidupan kita ketika kita akan menghadapi perayaan Natal, ya, jangan jadikan itu satu penghalang untuk membawa kita dalam sukacita. Kalau subtema kita damai Natal membawa Pauk Dasana Indah. Sekali lagi renungkan saudara-saudaraku, ya, disepakati jemaat bahwa Natal atau damai Natal akan membawa Pauk Dasana Indah hidup di dalam kasih. Nah, perenungan kita saudara-saudara, sudah siapkah kita membawa kasih bagi persekutuan kita? Tidak perlu bagi dunia, bagi persekutuan kita. Siapkah kita membawa dan menyalurkan kasih dalam hidup ini? Dan yang kedua, sudah siapkah kita menjadi berkat bagi banyak orang? Ini tema loh saudara-saudara yang akan mengiringi perjalanan hidup kita sepanjang tahun. Ya. Subtema kita akan mengingatkan kembali kita. Kalau kita lupa hidup di dalam kasih, ingatlah subtema kita. Kita dituntut untuk membawa kasih, mewujud nyatakan kasih di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Supaya kenapa saudara-saudaraku? Supaya masalah-masalah yang terjadi, persoalan-persoalan hidup yang menghimpit perjalanan hidup kita ketika kita menanti kedatangan Tuhan, tidak akan membuat kita berlarut di dalam kekecewaan karena terlalu lama menanti. Tidak akan membuat kita down dalam menanti karena saya tidak tahu siapa yang saya nantikan.
Padahal sudah beberapa kali saya katakan bahwa penantian yang kita lakukan sekarang ini adalah penantian yang pasti. Ya. Penantian di mana yang datang itu tidak cuma-cuma datang dalam hidup kita, tetapi membawa kehidupan, membawa berkat bagi saya dan saudara-saudara. Ya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari ya, bersama belajar dari kehidupan Maria. Saya ingin mengajak kita bersama. Kita juga harus menjadi berkat. Ketika kita diberkati, kita memberkati banyak orang. Luar biasa ketika Pauk Dasana Indah mampu menjadi seperti itu. Bahagia ketika diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hidup. Bersuka cita ketika kita menghadapi setiap tantangan dalam perjalanan hidup ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kenapa saya mau katakan Maria menerima dengan ungkapan syukur apa yang dialami? Karena hati Maria selalu berbahagia karena Allah yang Maha Kuasa. Ayatnya yang ke-48 sampai 49 bisa kita lihat bersama. Dikatakan yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar karena kita dan namanya adalah kudus. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ya. Maria katakan seperti itu loh. Ya, Maria katakan seperti itu, bahwa dalam situasi sulit apapun, menahan rasa malu bagi di antara saudara-saudara saya karena saya hamil, ya, berbahagia saudara-saudara. Karena apa? Karena dia tahu, apa kata malaikat itu, bahwa yang dikandungnya adalah juru selamat. Ya. Luar biasa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dia terus dan terus berbahagia. Maria terus bersyukur. Bahkan ketika sampai pada saudaranya Elizabeth, dia bersukaria, dia bergembira. Bahkan dikatakan, engkau perempuan yang diberkati. Luar biasa saudara-saudaraku. Nah seharusnya kita juga seperti itu saudara-saudara. Seharusnya kita juga seperti itu. Ketika kita menjalani kehidupan kita bersama, dalam keluarga, berjemaat, kebahagiaan itu harus terus kita pancarkan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Sukacita itu harus terus keluar dari kehidupan kita. Mungkin jangan terlalu besar lingkungan kita dalam keluarga dulu, saudara-saudara. Apalagi dalam mempersiapkan diri menyambut perayaan Natal. Banyak yang dipersiapkan oleh keluarga. Namun yang harus dipersiapkan terlebih dahulu adalah hatimu ada di dalam kebahagiaan. Mau bahagia menyambut Natal? Jemaat mau? Siap membahagiakan keluarga? Ya, harus. Tidak ada alasan bagi orang-orang percaya untuk tidak bahagia dalam penantian. Tidak ada alasan saudara-saudaraku untuk tidak bersuka cita ketika kita ada di masa penantian. Minggu depan kita akan masuk dalam perayaan Natal. Ya. Hari yang kita nantikan bersama. Sebenarnya bukan perayaannya yang penting saudara-saudara. Bukan kue, minuman dan lain sebagainya. Tapi hati kita bersama. Hati kita yang hidup di dalam ungkapan syukur selalu kita nyatakan itu. Supaya Yesus juga mau lahir di hati kita. Supaya kasih yang tertulis, berkat yang ada, juga akan menjadi bagian kita, bahkan kita mampu memberkati. Oleh karena itu saya mau mengajak kepada kehidupan kita bersama untuk terus belajar, untuk terus mau bersyukur dan berbahagia bersama Maria, seperti kata firman Tuhan. Dan yang ketiga saudara-saudaraku, kenapa Maria terus bersuka cita setelah mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan? Ada padatnya yang ke-51. Adanya hati yang berharap kepada Allah. Allah adalah Tuhan yang aktif bertindak sebagai pembela dan penolong bagi umatnya. Ia akan memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan-perbuatan tangannya. Nah, akhirnya Allah menyatakan kuasanya dengan kelahiran Yesus Kristus. Nah, inilah saudara-saudaraku yang kita nantikan nanti. Yesus lahir, dan yang kedua, kita menanti dan menanti kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Namun ketika kita menyambut kelahiran Yesus, mari kita terus berharap kepada kasih Tuhan
agar kita mampu menerima kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Ada perbuatan besar yang Allah nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Kita tidak akan larut di dalam persoalan hidup, karena tidak ada mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi, ketika kita menghadapi persoalan hidup, mari, kata firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita berjalan bersama, kita melangkah bersama, tentunya dengan pujian seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Dan bagi kita dan bagi jemaatku pada hari ini, mari saya mau ajak kita bersama-sama dalam menikmati Advent yang ketiga ini. Di masa-masa penantian, bawalah hatimu kepada Tuhan. Bawalah keluargamu kepada Tuhan. Bawalah persekutuanmu kepada Tuhan. Sehingga ketika kita bawa bersama kepada Tuhan, apapun yang kita mau di dalam Tuhan, kebahagiaan, kedamaian, bahkan masa penantian pun akan diberikan kebahagiaan. Karena penantian yang kita harapkan adalah pasti dan membawa keselamatan bagi kita bersama. Selamat menikmati dan merayakan Advent ketiga, dan selamat menanti kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin. NKB 119, baiknya yang ketiga, 1 dan 3, nyanyikanlah lagi bagiku. Kembali kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari Tuhan, terkadang kami tidak mampu menerima dan merenungkan firman-Mu. Namun pada hari ini Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa
Di tengah-tengah kami menghadapi situasi sulit dalam hidup ini seperti apa yang dialami Maria. Ajar dan mampukanlah kami untuk bersyukur dan berbahagia Tuhan. Ajarlah kami untuk merenungkan bahwa setiap persoalan-persoalan hidup itu adalah panggilan kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk lebih menyadari hidup ini. Bahwa kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu kami percaya dan kami mau mengimani bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami, akan memberkati kehidupan kami ketika kami ada di dalam persoalan. Dan ketika Roh-Mu yang kudus bersama ada di hati kami Tuhan, kami akan seperti Maria, bernyanyi memuji Tuhan, berbahagia, karena Tuhan adalah juru selamat kami. Ajarlah kami untuk terus berharap terhadap kasih Tuhan, agar kami mampu ya Tuhan, menyalurkan kasih seperti subtema Natal Pokdasana Indah tahun ini. Membawa kami dan menjadikan kami hidup di dalam kasih. Bahkan ketika kami diberkati Tuhan, kami juga mampu memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan, sudah menegur kami untuk tetap setia di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam persekutuan ini kami juga hamba-Mu juga mau berdoa akan setiap pergumulan warga jemaat-Mu, baik itu dalam menghadapi ekonomi hidup, pendidikan, dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Biarlah juga Tuhan yang akan memampukan warga jemaat-Mu agar tetap kuat di dalam Tuhan, agar tetap memohon dan dekat kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Tuhan tidak akan tinggalkan jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan, tetapi sebaliknya Tuhan akan bersama dan akan memberkati, bahkan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua warga jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan. Lansia, janda duda, anak yatim piatu, anak-anak yang ada dalam pendidikan juga Tuhan berkati. Biarkanlah sukacita mereka terus ada dalam kehidupan. Jangan biarkan mereka merasa sendiri dalam berjalan. Tetapi biarlah dengan Roh-Mu yang kudus akan mengingatkan mereka bahwa mereka melangkah dan berjalan bersama Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Anak-anak kekasih kami yang masih dalam pendidikan Tuhan berkati. Jaga mereka, apalagi di masa-masa libur ini Tuhan. Berikan sukacita di hati mereka, agar mereka terus mampu berkarya. Hidup di dalam persekutuan, sehingga dengan sukacita dan kebahagiaan yang mereka terima, mereka boleh bertumbuh terus di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga semua apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka dalam pendidikan, itu dijawab Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam persekutuan ini hamba-Mu juga mau berdoa bagi warga jemaat-Mu yang sakit dan dalam pemulihan. Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Emauli Purba Silaban, Saudara Ucok Silitonga, Ibu Sri Lestari, Ibu Ima Suryani Nasution, keluarga Bapak TJ Nainggolan, yaitu orang tua atau opung, dan saudara dari adik keluarga. Ya Tuhan Yesus, kami tahu yang menjadi kerinduan mereka adalah kesembuhan. Oleh karena itu jangan biarkan mereka menyerah dalam berusaha mencari kesembuhan. Jangan biarkan mereka menyerah dan berputus asa ketika mereka belum mendapatkan kesembuhan sampai saat ini. Tetapi yakinkan dalam kehidupan mereka Tuhan, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap melihat, dan Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka. Dan untuk mendapatkan kesembuhan, kata firman-Mu, mintalah, maka aku akan memberikannya. Oleh karena itu, segala usaha dalam proses pengobatan dan pemulihan, biarlah mereka terus berdoa kepada Tuhan, meminta penyembuhan. Dan kami percaya Tuhan, kata firman tidak ada yang mustahil. Tuhan akan nyatakan itu sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Biarkanlah sukacita, damai Natal yang ada pada hari ini dalam kehidupan mereka yang sakit dan dalam pemulihan, akan terus mewarnai perjalanan hidup mereka, sehingga mereka merasakan Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam sukacita jemaat-Mu pada hari ini, kami mau berdoa akan kehidupan warga jemaat-Mu yang karena berulang tahun, mereka syukuri pada hari ini, tanggal 12 Desember kemarin, Ibu
Peti Paulina Saimima. 17 Desember, Ibu Lucy Nora Pohan Siregar, anak Sarah Wilona Laia. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang boleh dialami oleh ketiga saudara kekasih kami ini. Sukacita yang mereka terima kami tahu bersumber daripada Tuhan. Biarlah sukacita dan kebahagiaan yang mereka terima ketika berulang tahun disempurnakan Tuhan. Bahkan apa yang menjadi kerinduan mereka dalam berulang tahun juga Tuhan jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sempurnakanlah sukacita saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun. Berbahagia juga kami Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan Bapak Penatua Eko dan Ibu Ima Suryani. Dalam proses pemberkatan anak kekasih mereka boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Itu semua karena tuntunan Tuhan. Dan biarlah kebahagiaan anak kekasih mereka Daniel dan Hana akan terus dalam pertolongan Tuhan. Akan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Program pelayanan majelis dan komisi hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan selalu memberi sukacita bagi majelis jemaat, pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan pakai dalam melayani di gereja Pokdasana Indah. Berikan sukacita selalu Tuhan, berikan damai agar hamba-hamba-Mu bisa melayani dengan setia, bisa melakukan pelayanan mereka dengan sukacita dan rasa syukur. Karena kebahagiaan yang mereka terima bersumber daripada Tuhan dan itu adalah panggilan hati mereka. Oleh karena itu, semua tugas dan pelayanan hamba-hamba-Mu di Pokdasana Indah, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Program yang sedang dan sementara dilakukan, bahkan yang diprogramkan tahun 2024, hamba-Mu juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba percaya setiap program yang ada tidak hanya tulisan dan usul, tetapi merupakan panggilan untuk dilaksanakan dengan penuh sukacita di dalam jemaat Pokdasana Indah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk program pelayanan BP Pok PGI Banten. Terima kasih Tuhan yang memilih mereka sebagai hamba-hamba-Mu dan Tuhan pula yang akan memberkati pelayanan mereka. Apapun yang menjadi program dalam pelayanan mereka Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sendiri. Pesta demokrasi tidak lama lagi Tuhan, berikan hikmat bagi kami rakyat Indonesia untuk memilih yang terbaik menurut Tuhan. Sehingga siapapun yang terpilih nanti dalam pesta demokrasi, itu adalah suara Tuhan sendiri, bahkan memilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Jika warga jemaat-Mu mengambil bagian dalam proses pemilihan nanti, hamba juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba percaya Tuhan pakai mereka sebagai saksi-Mu di pemerintahan nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Banyak hal yang hamba tidak bisa sebutkan satu persatu dalam pergumulan hidup jemaat-Mu. Tapi hamba tahu, Engkau Maha Kuasa, Engkau tahu segala-galanya. Oleh karena itu semuanya hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan, sumber kebahagiaan kami. Kami datang berdoa, kami bersyukur dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 52 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 104, Hai dengar tembang malaikat. Di
Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena kasih, kemurahan, dan kebaikan-Mu yang senantiasa kami terima di dalam kehidupan kami. Di sepanjang minggu ini, begitu banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, bahkan berkat kecukupan bagi kami Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kami, saat ini kami memberikan persembahan. Bapa, kiranya Engkau berkati persembahan kami, agar dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan-Mu, pekerjaan pelayanan di gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati para majelis yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka takut akan Tuhan, sehingga boleh mempergunakan persembahan ini dengan benar seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga Tuhan Yesus segala usaha pekerjaan dari jemaat-Mu Bapa. Biarlah mereka sungguh boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita mendengarkan pokok warta jemaat Minggu 17 Desember 2023. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat, bagi Bapak atau Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Pokdasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya. Mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian hari ini Minggu 17 Desember 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti, pelayan liturgi oleh Ibu Penatua Triswarni, organis Saudara Carter Ferdinand Sapa, Kantoria Gracia Lekransi dan Saudari Fania Abigail Sitanggang, operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Yang kedua, Kopaja Berbagi. Dalam rangka rangkaian Kopaja Berbagi, kunjungan ke panti asuhan dengan tema Share Love, Share History pada bulan Januari 2024, maka panitia mengajak jemaat untuk berpartisipasi memberikan donasi berupa pakaian layak pakai untuk anak-anak dan dewasa, kemudian sembako dan makanan pokok atau makanan beku, donasi barang-barang seperti buku, sabun, peralatan dapur, dan lain-lain. Atau dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Kevas Ronaldo dengan nomor rekening 7615273597, atau bisa juga ke OVO, Dana, GoPay, ShopeePay atas nama Intan Ratedatu 081219929531. Yang ketiga, perjamuan kudus akhir tahun akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 pukul 9 di gereja. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk.
saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu setiap hari. Bawalah kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar dan renungkan bersama. Dan berbahagialah terus di dalam Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.